Oke, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat sekali hari ini semuanya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Istidah dari doa, wahid, isnain, arba'a. Ayo, sikap berdoanya yang baik. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Allah jangan sedang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil Muhammadin nabiyyan rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni waj'alni ibadika sholihin. Ya Rabbal alamin. Oke, yang baru bergabung bisa absen di kolom chat ya. Ini tadi ada Mas Jaim yang baru gabung. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Are you ready? Yes, we are ready. Oke. Bagi yang baru bergabung bisa absen di kolom chat ya, tulis nama dan nomor absennya. Ada Mas Java sama Mas Izam. Bisa ditulis namanya dulu untuk absen. Oke, jadi hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Hari ini kita akan belajar tematik dan matematika. Untuk tematiknya nanti kita akan belajar mata pelajaran IPS dan matematika. Lalu nanti ada muloknya PJOK sama Ustadz Danang ya. Oke, Ustazah mulai untuk IPS dulu. Bisa kalian siapkan buku paket tematik, buku tulisnya, ya. Di buku paket bisa kalian buka halaman 31, tema 2. Di halaman 31 ya. Oke. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar jenis usaha ekonomi masyarakat. Bisa dibuka di halaman 31 ya, di buku paket tema 2. Nah, kemarin kita di tema 1 sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang luas. Nah, kalau sekarang ini kita belajar jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi, kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat.
keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Misalkan kemarin maritim ya, ke negara maritim, maka banyak masyarakat yang di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan ya. Nah, sekarang kita belajar kondisi geografis Indonesia yang lain ya. Nah, yang pertama ini kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kehidupan masyarakat ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih tujuan dari kegiatan ekonomi? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ya. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, sangat banyak ya sumber daya alam Indonesia. Nah, karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Nah, dengan pemanfaatan sumber daya alam, ada banyak sekali bidang usaha. Ya, dari pemanfaatan sumber daya alam itu ada banyak sekali berbagai bidang usaha. Yang pertama adalah agraris, yang kedua peternakan. Nah, yang ketiga ada perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima kehutanan, yang keenam perdagangan, dan yang ketujuh adalah perindustrian. Nanti hari ini kita akan bahas satu persatu dari bidang usaha pemanfaatan sumber daya alam Indonesia ya. Yang pertama kita akan bahas tentang agraris. Apa sih itu agraris? Agraris itu di bidang pertanian ya. Diingat-ingat kalau maritim kemarin itu lautan ya. Kalau agraris ini adalah pertanian ya. Nah, Indonesia selain disebut negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Kenapa bisa disebut negara agraris? Karena ada banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Jadi di Indonesia itu ada banyak sekali ya masyarakat Indonesia, banyak yang profesinya itu menjadi sebagai petani ya. Makanya Indonesia disebut sebagai negara agraris ya, atau negara pertanian. Nah, usaha agraris ini bisa meliputi pertanian dan juga perkebunan ya. Jadi agraris itu pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain yaitu padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Itu tadi adalah hasil pertanian dan perkebunan. Nah, kalau perkebunan itu kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan ya. Jadi kalau hasilnya itu adalah yang tanaman keras, umurnya lebih dari 6 bulan, namanya adalah perkebunan ya. Nah, hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor ya. Ya, jadi hasil perkebunan Indonesia itu juga ada yang diekspor ke luar negeri. Ya, nanti kita juga akan belajar tentang impor dan ekspor ya. Kita belajar dulu tentang pertanian. Nah, tanaman perkebunan itu ada tanaman musiman dan ada tanaman tahunan. Coba kalian perhatikan, kalau tanaman musiman itu berarti tanaman yang berumur pendek seperti tebu, tembakau, dan rosella. Itu umurnya pendek, jadi kalau sudah matang ya kan, sudah siap dipanen, dihabiskan, lalu ditanam lagi. Itu namanya tanaman musiman. Sedangkan yang kedua, tanaman tahunan yang berumur panjang, misalnya tanaman kelapa, lalu sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Coba kalian perhatikan kalau apa ini teh ya, tanaman teh. Tanaman teh ini kan kita diambil daun yang dipucuk ya, daun yang masih muda ya kan. Jadi dia berumur panjang ya. Kalau
Yang tebu, tembakau tadi kalau sudah dipanen kan dia ditanam mulai dari awal lagi. Jadi ini perbedaan tanaman musiman dan tanaman tahunan. Kalau tanaman musiman itu umurnya pendek, kalau tanaman tahunan itu umurnya panjang. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Paham ya? Tidak. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau di sektor agraris atau pertanian itu bagaimana ya cara meningkatkan hasil produksinya? Ternyata ada banyak cara. Ya, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi. Ya, jadi ada banyak cara untuk meningkatkan hasil produksi sektor agraris ya. Yang pertama adalah intensifikasi. Yang kedua ekstensifikasi, yang ketiga diversifikasi, yang keempat rehabilitasi, dan yang kelima adalah mekanisasi. Ya. Mari kita bahas bersama satu-satu. Coba kalian perhatikan ya. Yang pertama, ini usaha peningkatan hasil agraris yang bernama intensifikasi. Ingat-ingat, intensifikasi. Ini adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah faktor produksi ya. Tanpa menambah faktor produksi. Nah, pada awalnya intensifikasi pertanian ini ditempuh dalam program Panca Usaha Tani ya. Panca Usaha Tani, yaitu contohnya pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, dan pemberantasan hama serta penyakit tanaman. Jadi diingat kalau intensifikasi itu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah faktor produksi. Ya. Yang pertama, intensifikasi. Selanjutnya yang kedua, usaha peningkatan hasil agraris yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi ya, ini upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menambah faktor produksi. Kalau intensifikasi tadi tanpa menambah faktor produksi, kalau ekstensifikasi itu dengan menambah faktor produksi ya, dengan cara memperluas lahan pertanian. Jadi kalau ekstensifikasi ini menambah faktor produksi ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau ekstensifikasi itu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menambah faktor produksi dengan cara memperluas lahan pertanian. Contohnya membuka hutan dan semak belukar, daerah di sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Jadi diperluas untuk lahan pertaniannya. Ini adalah contoh ekstensifikasi ya. Oke, selanjutnya yaitu diversifikasi. Tadi yang pertama intensifikasi, lalu ekstensifikasi. Nah, yang ketiga ini adalah diversifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman. Ya, memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan pertanian atau tumpang sari. Ya, diversifikasi pertanian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Misalnya seorang petani selain bertani juga beternak ayam, juga beternak ikan. Ini termasuk diversifikasi. Ada lagi caranya yaitu memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Misalnya pada suatu lahan selain ditanami jagung, juga ditanamin padi. Jadi kalau dengan cara memperbanyak jenis tanaman namanya diversifikasi. Nah, yang keempat adalah rehabilitasi. Kalau rehabilitasi ini adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada dengan mengganti tanaman yang tidak produktif lagi.
Nah, selanjutnya yang kelima adalah mekanisasi. Mekanisasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara penggunaan berbagai macam mesin. Namanya mekanisasi. Mekanik ya berarti menggunakan mesin dengan tujuan menggantikan tenaga manusia dan hewan. Kalau usaha pertanian yang menggunakan mesin namanya adalah mekanisasi. Jadi pada program mekanisasi pertanian, tenaga manusia dan hewan bukan menjadi tenaga utama, tetapi kita menggunakan mesin. Ya, para petani menggunakan mesin, itu adalah usaha peningkatan hasil agraris yang disebut mekanisasi. Oke, selanjutnya usaha pemanfaatan sumber daya alam yang kedua adalah peternakan. Peternakan ya. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Ya, contohnya ini hasil peternakan ada daging, telur, ya, susu, kulit dan bulu. Ini adalah hasil peternakan. Nah, jenis peternakan itu ada 3. Ya, jenis peternakan itu ada 3. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil. Contohnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Ini termasuk peternakan hewan kecil. Ya. Kalau yang kedua, peternakan hewan besar. Nah, contohnya hewan besar adalah sapi, kerbau, kuda. Ini termasuk peternakan hewan besar. Nah, yang ketiga adalah peternakan unggas. Kalau unggas ini contohnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Yang pertama hewan kecil, peternakan hewan kecil. Contohnya kelinci, kambing, domba, biri-biri. Kalau peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan unggas adalah ayam, itik, burung, dan puyuh. Jadi peternakan ada 3 ya, kalian ingat. Oke, selanjutnya perikanan. Jadi usaha yang memanfaatkan sumber daya alam ada yang ketiga yaitu perikanan. Secara umum usaha perikanan dibedakan menjadi 2 ya. Kalau peternakan tadi ada 3, hewan kecil, hewan besar, dan unggas. Kalau perikanan itu ada 2 ya, perikanan darat dan perikanan laut ya. Nah, perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Sedangkan perikanan darat dibagi menjadi 2, ada 2 lagi. Namanya perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perhatikan di sini. Kalau perikanan air tawar itu biasanya di sungai, danau, rawa, waduk, ya, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan yaitu lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Ini adalah perikanan air tawar. Nah, selanjutnya perikanan air payau. Kalau perikanan air payau ini dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jadi letaknya ada di pinggir pantai. Jenis ikannya biasanya adalah ikan bandeng. Jadi perikanan darat tadi ada 2, perikanan air tawar dan air payau ya. Oke, selanjutnya perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai dan laut ya. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Nah, saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Selain ikan, laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam ya. Oke, selanjutnya yang keempat ini adalah pertambangan. Jadi usaha ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia itu mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Barang tambang mineral logam.
Misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Ini adalah barang tambang mineral logam. Ada yang kedua, yaitu barang tambang mineral non logam. Jadi yang pertama tadi mineral logam, yang kedua mineral non logam ya. Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Ini adalah contoh tambang mineral non logam. Selanjutnya yang ketiga yaitu barang tambang sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jadi pertambangan itu ada 3, mineral logam, mineral non logam, yang ketiga yaitu sumber energi. Nah, barang tambang di Indonesia ini termasuk sumber daya alam yang penting ya. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi, digunakan terus-menerus, ketersediaannya akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang memanfaatkan barang tambang di Indonesia itu ada Pertamina, ada PT Aneka Tambang, ada PT Freeport Indonesia, dan ada PT Chevron Pacific Indonesia. Ini adalah perusahaan yang memanfaatkan barang tambang di Indonesia. Ya. Nah, yang kelima yaitu kehutanan. Usaha ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima adalah kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Kenapa disebut sebagai paru-paru dunia? Karena di Indonesia itu banyak, luas sekali ya. Hutannya itu di Indonesia luas sekali. Jadi disebut juga paru-paru dunia. Nah, hutan ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Nah, ada hasil dari kehutanan itu adalah kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Itulah hasil dari kehutanan, dari hutan Indonesia. Oke, yang keenam yaitu perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen ya. Jadi membeli barang dagang dan menjualnya kembali ke konsumen, ini adalah perdagangan. Nah, kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan juga dilakukan antar negara. Nah, namanya adalah ekspor dan impor. Kalian harus bisa membedakan. Kalau ekspor itu adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Jadi barangnya dari luar negeri dijual ke luar negeri, itu namanya ekspor. Sedangkan impor ya, impor itu usaha memasukkan barangnya dari luar negeri dibawa ke Indonesia. Jadi kalau kamu membeli barang dari luar negeri itu namanya impor. Sedangkan kalau kamu menjual barang ke luar negeri itu namanya ekspor ya. Kalian harus bisa membedakan itu. Kalau ekspor itu dijual ke luar negeri ya. Kalau kamu membeli barang dari luar negeri ya, barangnya masuk ke Indonesia itu namanya impor. Oke. Nah, yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian ini adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi namanya adalah perindustrian. Perindustrian. Usaha industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, ada juga yang kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga, home industry, industri sedang, dan industri besar. Nah, contoh di Indonesia itu ada makanan, ada kosmetik, ada obat-obatan, ada minuman, dan ada juga elektronik. Jadi coba kalian perhatikan di sini ada gambarnya, ini pabrik
baju ya ini. Nah, ini adalah industri sandang atau pakaian. Oke. Nah, ini ada bacaan di paket kalian juga ada di halaman 37. Ada bacaan berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Ini ada di halaman 37. Sekarang Ustazah minta bantuan dari Mbak Revi. Coba Mbak Revi dibaca paragraf ke-1 Mbak Revi. Kameranya dinyalakan. Bantu Ustazah untuk membacakan paragraf ke-1. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Dari yang kali adem kan Uci. Ya, dibaca paragraf yang pertama. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendakian warung, gardu kandang, lapangan toilet, dan sebagainya. Merapi elektrik atau bulan Juli 2006 sebagian besar Oke, terima kasih Mbak Revi. Ya, Sekarang paragraf kedua, coba Ustazah minta bantuan Mbak Air. Mbak Air, minta tolong bacakan paragraf yang kedua. Saat ini sudah berdiri. Mikrofonnya bisa dinyalakan Mbak Air. Yang sudah undangan di sana ada bunker atau gelinda, ruang lindung darurat. Bunker Banker namanya banker. Yang nomor 3, lain-lain ya. yang tanah. Oke, terima kasih Mbak Air sama Mbak Revi. Jadi dari bacaan ini ya, ini adalah Merapi ya, jejak Merapi yang ada di Kali Adem. Kali Adem ini terletak di lereng Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Dahulu tempat ini adalah tempat perkemahan yang asri dan sejuk. Fasilitasnya itu dulu ada pendopo, ada gedung pertemuan, ada kios-kios warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet dan sebagainya. Nah, setelah Gunung Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Nah, sekarang wisata Kali Adem ini sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada banker atau rulinda, ruang lindung darurat. Banker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Nah, di dalam banker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Ya, ini adalah wisata Kali Adem di Yogyakarta. Nah, dari bacaan tadi itu termasuk dengan pariwisata ya, termasuk usaha pariwisata.
Nah, usaha pariwisata ini merupakan usaha yang ada di bidang jasa ya. Bidang jasa itu adalah bidang yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Pemberian layanan ya. Jasa layanan ini kepada konsumen. Nah, contoh usaha jasa selain pariwisata adalah perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Ini termasuk bidang jasa ya. Jadi memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan itu adalah di bidang jasa. Nah, sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata itu berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata di Indonesia itu didukung oleh panorama pemandangan alam di Indonesia yang sangat indah, sangat elok ya. Nah, sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam yang ada di Indonesia itu ada danau, ada pantai, ada bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Nah, berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Ini usaha di bidang jasa pariwisata, contohnya pengelola jasa penginapan, ya misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua adalah usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir, ya oleh-oleh. Lalu yang ketiga adalah penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat yaitu penyedia jasa pariwisata dan transportasi tour and travel. Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan mulai dari agraris ya. Lalu ada usaha peningkatan hasil agraris. Lalu peternakan tadi ada 3. Perikanan ya. Selanjutnya pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan bidang jasa yaitu pariwisata ya. Nah, ini ada latihan soal hari ini, tugas IPS hari ini ya. Kalian tulis di buku catatan kalian, di buku tematik ya. Ditulis tugas IPS Kamis 12 Agustus 2021. Ada 5 soal, kalian tulis dulu ya, dikerjakan boleh sekarang. Ustazah beri waktu 10 menit ya, ditulis dulu, bisa di screenshot juga. Ustazah beri waktu 10 menit untuk menulis soal. Kalau sudah selesai masih ada sisa waktu, boleh dikerjakan. Bisa dilihat di buku tematik ya, di buku paket tematik, bisa juga dilihat di modul kalian. Oke? Mungkin ada pertanyaan? Paham ya? Oke, kalian tulis dulu ya.
Loh, kok nggak ada tulisannya? Urusnya keluar. Maaf ya, tadi sinyalnya terputus. Ya, Ya, maaf Us. sekali. Ini sinyalnya tidak bersahabat dengan ya. Kita lanjutkan ya. Ini soalnya belum selesai menulis, bisa ditulis dulu. Oh, sudah. Ya, yang sudah bisa sambil menunggu temannya yang belum selesai menulis bisa dikerjakan ya, bisa dicicil untuk menjawab soalnya. Oke? Tulisnya. Yang kedua ini kita akan belajar
Oke, sudah selesai menulisnya. Kalau sudah, Ustazah lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu matematika ya. Jadi tadi kalian sudah belajar IPS, yaitu tentang jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Tadi ada berbagai macam ya, jenis-jenis usaha, pemanfaatan sumber daya alam, ada juga yang di bidang jasa, yaitu pariwisata. Ya tadi yang contohnya yang wisata Kali Adem di lereng Merapi, Yogyakarta. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Oke. Bisa disiapkan buku matematikanya, buku tulis, lalu modul, ada buku paket matematika. Ya, oke. Jadi kemarin di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Jadi nanti Ustazah bagi dua bagian. Kita sekarang hari ini belajar bagian yang pertama dulu. Ada perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa ya. Pecahan biasa dikalikan pecahan biasa. Coba kalian perhatikan. Jadi kalau perkalian itu ya, perkalian pecahan biasa dengan perkalian dengan pecahan biasa itu misalnya seperti ini. Ada pecahan A per B. Ya, A, B, C, D ini sebuah angka ya. Misalkan ini sebuah angka. Caranya adalah dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Perkalian berupa pecahan itu caranya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Angka yang atas dikali angka yang atas, angka yang bawah dikali angka yang bawah. Jadi lurus ya, lurus ya. Dikalinya lurus, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Oke, coba perhatikan contoh berikut ini. Ada pecahan 3/4 dikali 1/3 ya. Ingat, kalau perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Jadi ini misalnya 3 kali 1, pembilang kali pembilang, lalu penyebut kali penyebut, 4 kali 3. Kalau sudah kita kalikan hasilnya 3/12. Nah, bisa disederhanakan, berarti disederhanakan dulu, dibagi 3 semuanya ya. 3 bagi 3 sama dengan 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi ingat, kalau perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau hasilnya bisa disederhanakan dulu, dibagi dengan angka yang sama ya. Coba perhatikan contoh yang kedua. 1/2 dikali 4/10. Ingat, pembilang kali pembilang. 1 kali 4. Lalu penyebut kali penyebut. 2 kali 10 ya. Hasilnya 4/20. Nah, ternyata ini bisa disederhanakan, dibagi 4 semua. Jadi 1/5. Ini sudah tidak bisa dibagi. Jadi hasil dari 1/2 kali 4/10 adalah 1/5. Contoh yang ketiga, 2/6 dikali 4/5. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. 2 kali 4 sama dengan 8. 6 kali 5 sama dengan 30. Dilihat dulu apakah bisa disederhanakan. Oh, ternyata bisa, dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Coba kalian hitung dulu ini. 1/5 dikali 7/8. Kalau bisa disederhanakan, hasilnya bisa disederhanakan dulu. Oke, Mas Rifki, berapa jawabanmu? Berapa? 7/40. 7/40. Oke, kita lihat bersama-sama hasilnya. Oke, good.
7/40. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Oke, yang kedua. Coba 8/9 dikali 5/6. Ingat, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berapa? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Mbak Gendis, berapa Mbak Gendis? 8/9. 8/9. Oke, Mas Irfan, berapa Mas Irfan? 40/54. Berapa? 40/54. Kalau bisa disederhanakan dulu. Oke, coba perhatikan ini. Ya, 40/54. Betul jawaban Mas Irfan. Disederhanakan ya, dibagi 2. Bisa dibagi 2. 20/27. Sama dengan. Iya, betul sekali. 20/27 ya. Jadi kalau bisa disederhanakan, bisa kalian lihat, kalian amati angkanya ya. Kalau genap, sama-sama genap. Jadi coba dibagi 2, pasti bisa. Kalau sudah seperti ini ada yang ganjil, ini sama genap. Nggak bisa dibagi lagi. Jadi sudah selesai, ini pecahan yang paling sederhana. Oke, lagi 7/9 dikali 2/3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berapa Mas semua? 14/27. 14/27. Oke, Mas Irfan, jawaban Mas Irfan berapa? 14/27. Oke, coba kita lihat bersama-sama. Ya, betul, 14/27. 7 kali 2 sama dengan 14, 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, itu tadi, ini tadi perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Selanjutnya kita belajar perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Coba perhatikan. Jadi kalau ada pecahan dikalikan bilangan bulat ya, bukan pecahan. Nah, A per B dikali C, itu caranya pembilangnya itu dikalikan bilangan bulatnya ini, angkanya ini. Lalu penyebutnya tetap. Misalnya ini C kali D per E, berarti C kali D per E-nya tetap penyebutnya. Ya, bisa ada ulangi, kalau ada A per B dikali C, ya A dikali C, B-nya ini tetap penyebutnya. Kalau angkanya di depan, bilangan bulatnya di depan, dikalikan pembilangnya, lalu penyebutnya tetap. Coba perhatikan contoh berikut. 1/4 dikali 2. Nah, jadi pembilangnya yang dikalikan angka, bilangan bulatnya, penyebutnya tetap. Jadi 1 kali 2/4 sama dengan 2/4. Ini bisa disederhanakan, ini dibagi 2 aja sama dengan 1/2. Selanjutnya ini 3 dikali 1/5. Pembilangnya dikalikan bilangan bulatnya. 3 kali 1, penyebutnya tetap 5. Nah, jadi hasilnya adalah 3/5. Coba kalian hitung dulu. 3/4 dikali 12. Ingat, pembilangnya dikalikan bilangan bulat. Penyebutnya tetap. Berapa Mas Rifki? 9. Oke, coba kita lihat ya. Ya, betul. 9 jawab. 3/4 dikali 12 itu pembilangnya yang dikalikan bilangan bulat ya. Per 4-nya tetap. Penyebutnya tetap ya. Penyebutnya tetap. Lalu ternyata hasilnya ada 36/4. Nah, ini bisa dibagi 36 dibagi 4 bisa menjadi 9 hasilnya.
Oke, lagi 4 dikali 2/5. Mas Rifki, berapa? Kalau bisa disederhanakan ya. 1,35 men. Berapa? 1,3/5. Oke, good Mas Muat, Mas Rifki. Jadi yang dikalikan /adalah pembilangnya dikali angka bilangan bulatnya ya. Penyebutnya tetap. Nah, hasilnya adalah 8/5 sama dengan 3/5. Nah, sekarang pecahan biasa dikalikan pecahan campuran. Kalau ada pecahan campuran, berarti harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya dikali lalu ditambah. Dikali lalu ditambah, ya. Jadi pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau sudah menjadi pecahan biasa semua, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ada pecahan campuran, diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, dikali lalu ditambah. Nah, kalau sudah pecahan biasa semua, pembilangnya kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, jadi 2/3 dikali 5, 1/2 sama dengan 2/3 dikali, ini diubah dulu, 2 kali 5 sama dengan 10, 10 ditambah 1 sama dengan 11. Menyebutnya tetap. Jadi 2/3 dikali 11/2. 2 kali 11 sama dengan 22. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, coba kalian perhatikan ini pembilangnya lebih besar. Mana? Ubah menjadi pecahan campuran. 22 dibagi 6 hasilnya 3. Ya. Nah, sisanya 4. Ternyata ini bisa disederhanakan lagi, dibagi 2 jadi 3, 2/3. Nah, ini contoh selanjutnya. Kalau ada pecahan campuran itu harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau sudah sama-sama menjadi pecahan biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke. Coba kalian kerjakan 1/6 dikali 4, 1/3. Lulus. Berapa Mas Rifki? Aku us. Iya, Mas Muat berapa Mas Muat? 17/18. Oke, Mbak Zakira, berapa jawaban Mbak Zakira? 13 us. 13 13/18. 13 us bukan 17. 13/18. Oke, coba kita lihat ya jawabannya. 13/18. Ya, betul, good semuanya. Jadi, kalau ada pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya, dikali lalu ditambah. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi 1 kali 13 sama dengan 13. 6 kali 3 sama dengan 18 ya. Oke, selanjutnya satu 3/5 dikali 4/7.
Hitung dulu. Yang pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Berapa Mas? 35. Berapa Mas? 32 Berapa? per 35. 32 32 per per 35, Aus. 32 per 35. Oke. Ya, coba kita lihat bersama. Ya, betul sekali. Semuanya. Jadi kalau ada pecahan campuran, diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Dikali lalu ditambah. Kalau sudah menjadi pecahan biasa semuanya, penyebut kali penyebut. Pecahan campuran. Jadi pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya ini 1, 2 per 3 dikali 5, 1 per 2 diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dikali lalu ditambah. Ya, dikali lalu ditambah. 3 kali 1 ditambah 2 sama dengan 5 per 3. Lalu 5, 1 per 2. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11 per 2. Kalau sudah sama-sama menjadi pecahan biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya. 5 kali 11 sama dengan 55. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, coba diperhatikan, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ya. Jadi 55 dibagi 6 itu hasilnya 9. Sisanya 1 ditaruh atas, lalu penyebutnya tetap 6. Oh, terus Maaf tadi terputus lagi ya. Maaf ya. Oke, coba kalian kerjakan 2 per 3 dikali 3 1 per 4. Diubah menjadi pecahan semuanya ya. Diubah pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ya. Diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Siapa yang sudah tahu jawabannya? Siapa sudah yang ketemu? Ustazah Umi. Ustazah Umi. Ustaz Heru. Cari Ustaz Heru. Siapa yang sudah ketemu jawabannya? Mas Rifki sudah ketemu? Mas Muat, Mas Rafif, Mbak Zakira. Ayo, siapa yang tahu jawabannya raise hand dulu ya. aku Raise hand dulu. Berapa Mas Rifki? 8 2 per 3. 8 Berapa? 2 per 3.
8/2/3. Oh, sama. 8/2/3. Dari 26/3 jadi 8/2/3, Us. Dari 26/3 jadi Oke, coba 8/2/3. kita lihat bersama-sama. Iya, betul sekali. 8/2/3. Jadi kalau ada pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. 3 kali 2 ditambah 2. 4 kali 3 ditambah 1. Ya. Jadi 8/3 dikali 13/4 ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang kali pembilang, 8 kali 13 sama dengan 104, 3 kali 4 sama dengan 12. Ini sama dengan 8, 8/12. Ternyata bisa disederhanakan ya, dibagi 4 semuanya. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi, untuk menyederhanakan pecahan campuran, angka yang besar ini ya, ini tidak perlu dibagi, yang dibagi hanya pembilang dan penyebut. Oke, tugas hari ini adalah, ini ada 5 soal, kalian tulis dulu di buku matematika ya, ditulis tugas matematika hari Kamis 12 Agustus 2021. Tulis cara pengerjaannya ya, ditulis caranya. Kalau bisa disederhanakan hasilnya, disederhanakan dulu. Oke? Ada pertanyaan? Us, kalau menyederhanakan tulis dulu ya. harus dibagi berapa, Us? Kalau disederhanakan, oke. Oke, jadi cara menyederhanakannya itu kalau bisa dibagi dua, misalkan sama-sama bisa dibagi dua, dibagi angka yang kecil dulu aja nggak apa-apa. Jadi dibagi 2 dulu, ya kan? Kalau masih bisa dibagi lagi, dibagi dua lagi, sampai tidak bisa dibagi. Kalau cara cepatnya, kalian bisa mencari FPB-nya, FPB dari pembilang dan penyebut, ya. Kalau sudah ketemu FPB-nya, nanti bisa langsung dibagi, gitu. Kalau kalian sering-sering berlatih mengerjakan soal, nah nanti kalian akan hafal sendiri. Kalau ada angka ini, oh ini bisa dibagi ini, bisa dibagi ini, ya. Oke, kalian tulis dulu. Oke, Mbak Zakira tanya kalau dicoret ya. Nah, kalau dicoret tapi syaratnya kalian harus teliti ya, harus teliti. Mencoretnya itu atas bawah gitu ya, atas bawah. Nanti Ustazah ajarkan untuk cara mencoret ya. Sekarang ini ditulis dulu, Ustazah beri waktu 5 menit ya, ditulis dulu. Nanti Ustazah ajarin untuk mencoret ya. Tapi kalau mencoret kalian harus teliti pembaginya. Istilah mencoret itu sebenarnya sama dengan disederhanakan. Ya, sama dengan penyederhanaan. Sama dengan penyederhanaan pecahan biar angkanya lebih kecil begitu. Jadi biar kalian mudah untuk mengerjakannya. Oke, Ustazah beri waktu 5 menit ya.
Untuk menulis soal ini, nanti Ustazah beri cara untuk menyederhanakan yang coret-coret itu tadi. Sudah selesai, Us. Sama soalnya juga. Oke, tunggu temennya dulu ya. Masih ada waktu 3 menit. Oke, sudah selesai. Ya, Ustazah ajarkan sekarang untuk yang coret mencoret. Ya, sebentar. Oke, misalkan ini Ustazah beri contoh. Ya. Misalkan ada 1/2 dikali 4/6. Nah, untuk cara mencoret ya, cara mencoret itu atas dengan bawah. Biasanya silang gini ya, biasanya silang. Nah, di sini 2 sama 4 ini bisa disederhanakan. Duanya ini dibagi 2 ya, dibagi 2 bisa ketemu 1 ya. Bisa ketemu 1. Nah, empatnya ini dicoret, dibagi sama-sama dibagi 2 ya, sama-sama dibagi 2, jadi ketemu 2. Empatnya ini dicoret ya. Nah, ketemu 2. Jadi di sini tadi 2 kali 1 sama dengan 2/6. Jadi silang ya, yang atas dengan yang bawah, yang sebelah sini dengan yang sebelah sini, atas bawah ini dibaginya dengan angka yang sama ya, dibaginya dengan angka yang sama. Coba lagi, misalkan lagi 5/6.
dikali 12 per 13. Nah, ini 12 sama 6-nya bisa dicoret. Ya, 6-nya dibagi 6 sama dengan 1, 12-nya dibagi 6 sama dengan 2. Jadi boleh menggunakan cara mencoret atau menyederhanakan ini. Namun kalian harus teliti hasilnya ya, harus atas bawah seperti ini, silang ya. Sebenarnya boleh enggak dikalikan biasa penyebut dikali penyebut pembilang dikali pembilang? Iya, boleh sekali, boleh. Jadi bisa kalian pilih cara yang lebih mudah menurut kalian ya, karena matematika itu punya banyak sekali cara. Nah, tapi kalian harus teliti ya. Sebenarnya sama dengan yang penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Nanti kalau angkanya besar ya kan, angkanya besar bisa disederhanakan di akhir. Nah, kalau penyoret-nyoret tadi itu penyederhanaannya di awal. Jadi harus teliti ya, menghitungnya harus teliti. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Jadi hari ini tadi kita sudah belajar. Berarti ini tadi boleh diperkalikan biasa ya? Iya, boleh dikalian biasa, boleh. Nanti ya, kalau hasilnya bisa disederhanakan dulu ya. Jadi hari ini tadi kesimpulannya kita belajar IPS yang materinya sangat banyak sekali ya. Kalian harus semangat ya, semangat harus membacanya dengan baik ya. Dibaca materinya. Lalu yang kedua tadi ada matematika, yaitu perkalian pecahan. Perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau ada pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Oke. Setelah ini adalah PJOK sama Ustadz Danang ya. Bisa dipersiapkan dulu alat tulisnya sama buku tulis penjasnya ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah, tertib ibadahnya, dan patuh kepada ayah dan bunda. Oke. Sekarang kameranya dinyalakan dulu semuanya. Ustazah screenshot dulu, tadi belum Ustazah screenshot dulu. Bisa dinyalakan dulu kameranya semuanya. Bisa dinyalakan kameranya. Oke. Oke, senyum yang lebar. Oke, senyum, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Sudah akhiri untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu diajak ngomong Bunda mau jawab kok gak? Saya sadar mulai apa aku ngalih wes.
meluapkan masyarakat. Mantul maksudnya haluan tuh. Connect. Set. Gigon gue. Mas Raffi. Bentar Maaf ya. Us, tadi keluar Us, nggak sengaja. Boleh minum dulu. Iya, nggak apa-apa. Boleh minum dulu. Sambil ini, Jana mau metering ini. Nah. Us ke kamar mandi Us. Gak kena ya di anu. Suaranya sudah jelas? Jelas. Aduh, ini maaf, masih internetnya masih sedikit lost network. Ini apa nih? Gak kena ya? Gak kena. Ya gigun kue ya. Tak, anu lost connect misalnya tak kayak ngono. Ini apa gitu? Apa cerita ini? Kena ya? Ya baik. Alhamdulillah. Langsung Jana mulai ya. Ini nanti materi kita sebetulnya PH. Namun untuk agar kalian nanti lebih lancar mengerjakannya, sebetulnya kalian sudah bisa. Namun untuk tidak terjebak, nanti kita review dulu Oke, kembali. materi kita tentang bola besar sebentar ya. Kok anu mati nanti tiga sih konek man. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suaranya sudah Danang? Dengar. Ya, langsung Danang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kita akan mereview sedikit materi tentang permainan bola besar. Dalam permainan bola besar itu ada permainan sepak bola, bola basket, sama bola voli. Nanti kita review karena link PH-nya nanti akan dikirim pukul 10 pagi ya. Ini sudah tampilkan dulu materinya. Nah,
Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang materi sepak bola. Oh ya, sebelumnya ada yang tanya dulu. Ada yang sakit atau belum sarapan atau baru bangun tidur? Yang pertama yaitu permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola itu kata kuncinya ada 3. Di jumlah pemain, waktu pertandingan, sama tujuannya. Jadi kata kunci di permainan sepak bola itu ada jumlah pemain. Jumlah pemainnya berapa? Ada 11 orang. Lalu waktu pertandingan, dalam pertandingan sepak bola itu dimainkan dalam waktu 90 menit. Atau kata lain itu 2 kali 45 menit. Dan tujuannya memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Ingat-ingat ya, ke gawang. Soalnya nanti ada soal gini soalnya itu menjebak. Pengertian dari permainan sepak bola adalah nanti ada jawaban itu kan ada ABC sampai D. Nah, nanti di jawaban itu ada yang dimainkan oleh 11 orang pemain, waktunya 90 menit, tapi tujuannya memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke keranjang lawan. Itu jawaban yang kurang tepat. Terus ada lagi pilihan berikutnya, jawabannya dimainkan oleh 11 orang pemain, tapi waktunya 45 menit, cuma gitu aja. Itu juga jawaban yang kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat 11 orang pemain, waktunya 90 menit, dan tujuannya memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Lalu untuk sepak bola sendiri itu berasal dari negara Inggris, bukan dari negara Jerman, Brazil maupun Spanyol, tapi dari negara Inggris. Dan induk organisasinya dari Indonesia yaitu PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kalau di dunia namanya FIFA, Federation International Football Association. Sedangkan untuk apa namanya, gerak dasarnya itu ada 5. Jadi nanti di soal itu disediakan tentang gerak dasar, dan di dalam gerak dasar itu nanti disebutkan dengan istilahnya. Misal gini, dalam permainan sepak bola terdapat gerak dasar yang harus diketahui, yang harus dikuasai. Contohnya gerak menyundul bola. Istilah lain dari gerak menyundul bola yaitu jawabannya heading, seperti itu. Jadi gerak dasar itu ada 5. Kalau passing itu gerak mengumpan, dribbling gerak menggiring, shooting gerak menendang, dan heading gerak menyundul, serta controlling yaitu gerak menghentikan bola. Sedangkan unsurnya itu ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nanti juga kalian disuruh menyebutkan contoh. Di soal nanti ada soal gini. Berikut ini yang merupakan contoh dari gerak non lokomotor dalam permainan sepak bola adalah, nanti sediakan semua, ada yang menendang bola, ada yang berlari. Nanti pilihlah jawaban yang tidak berpindah tempat. Contohnya gerak menekuk kaki atau mengayun kaki, seperti itu. Lalu untuk kita bahas tentang gerak dasar dulu. Gerak dasar yang pertama yaitu gerak passing atau gerak mengoper bola. Di dalam gerak passing itu ada gerak berlari dan gerak menendang bola atau gerak mengoper bola, itu adalah gerak manipulatif. Sedangkan gerak shooting itu adalah gabungan dari gerakan berlari dan gerak menendang bola ke arah gawang. Ada gerak lokomotor dan manipulatif. Lalu untuk controlling atau menghentikan bola itu juga ada 2 gerak, tapi geraknya ini ada gerak non lokomotor dan gerak manipulatif, yaitu gerak menarik kaki. Untuk gerak menghentikan bola sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak menghentikan bola menggunakan kaki, menggunakan dada, dan menggunakan kepala. Kapan gerak ini dilakukan? Gerak ini dilakukan menyesuaikan dengan arah datangnya bola. Jika arah datangnya bola dari bawah, kalian nanti akan menggunakan kaki. Kalau dari tengah menggunakan dada, dan kalau di atas menggunakan kepala. Sedangkan gerak dribbling itu adalah gerak berlari dan gerak menggiring bola. Saat melakukan dribbling itu ada kata-kata berlari. Berlarinya ini berlari cepat atau pelan? Jawabannya tergantung situasi. Tidak harus selalu cepat dan tidak harus selalu pelan. Itu tadi adalah materi tentang permainan sepak bola. Sekarang udah tanya dulu. Tak tanya tentang permainan sepak bola dulu. Tanya nanti aja wes.
nanti aja sekalian. Nanti khusus Mas Rifki, pertanyaan Mas Rifki, Mbak Gendis, sama Mbak Sabita Kansa, nanti pertanyaannya solid. Wah. Yes, lanjut di materi berikutnya, yaitu permainan bola basket. Nah, ingat-ingat ya, kalau permainan bola basket itu jumlah pemainnya 5, sedangkan kalau bola voli jumlah pemainnya 6. Ingat-ingat, bola basket 5, bola voli ada 6. Dan bola basket itu tujuannya memasukkan bola ke keranjang lawan. Berapa sih waktunya dalam permainan bola basket? Dimainkan dalam berapa babak, dan tiap babak itu memiliki berapa waktu serta jedanya istirahat berapa menit. Nah, jadi permainan bola basket itu dimainkan dalam waktu 4 babak. Dimainkan dalam waktu 4 babak yang tiap-tiap babaknya memiliki waktu 12 menit dan jeda antara pergantian babak itu ada 10 menit. Ingat-ingat ya, sepak bola 2 babak, permainan bola basket ada 4 babak, sedangkan permainan bola voli ada 5 babak. Nanti dibahas saat membahas tentang permainan bola voli. Kita fokus ke basket dulu. Olahraga ini berasal dari negara Kanada yang diciptakan oleh Dr. James Naismith. Di negara Indonesia itu terdapat federasi yang menaungi bola basket yang dinamakan Perbasi. Perbasi sendiri memiliki kepanjangan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Sedangkan yang menaungi bola basket di dunia itu diberi nama FIBA yang memiliki kepanjangan Federation International de Basketball, atau arti dalam bahasa Indonesia yaitu Federasi Internasional Bola Basket. Untuk gerak dasar bola basket, kita membahasnya gerak dasar passing, dribbling, sama shooting. Tapi untuk shooting ini difokuskan di kelas 6. Jadi kita fokusnya ke passing sama dribble. Nanti di soal disediakan gambar. Gambarnya adalah salah satu di antara 4 gambar ini. Nah, di antara 4 gambar ini. Nanti disediakan gambarnya salah satu di antara 4 gambar ini. Jadi harus dicermati. Nanti jika ada soal gambar ini, orang yang berbaju berkaos biru sedang mengoper bola dengan cara dipantulkan ke lantai, berarti itu adalah gerakannya dinamakan bound pass. Tapi kalau gerak mengoper bola setinggi dada tanpa dipantulkan ke lantai, itu namanya chest pass. Kalau di atas kepala dengan menggunakan 2 tangan, karena kepala itu head, bahasa Inggrisnya head, jawabannya overhead pass. Kalau menggunakan 1 tangan namanya javelin pass. Javelin itu adalah melempar menggunakan 1 tangan di atas kepala, itu namanya javelin. Nanti dicermati tentang gambar 4 ini. Lalu untuk gerak dribble, nanti yang keluar adalah cara mendribblenya. Jadi cara mendribble bola itu pandangan mata ke arah depan, lalu badannya sedikit membungkuk. Terus saat mendribble itu menggunakan jari kaki, bukan telapak tangan ataupun menggunakan tangan, tapi menggunakan jari kaki. Jadi kalau ada pertanyaan saat kita melakukan gerak dribble dalam permainan bola basket, posisi tubuh yang digunakan yaitu, anggota tubuh yang digunakan yaitu A, tangan, B, lengan, C, jari tangan, atau D, telapak tangan. Jawabannya yaitu jari tangan. Ingat-ingat, soalnya tahun kemarin itu sudah menyediakan soal seperti itu, namun jawabannya rata-rata itu menggunakan tangan semua. Padahal jawaban yang lebih tepat yaitu menggunakan jari tangan. Untuk gerak shooting ini nanti dibahas di kelas 6, jadi kayaknya nggak ada ini materi yang keluar nanti. Kalau set shoot itu shooting dengan tanpa melompat, kalau jump shoot dengan melompat, kalau layup melompat menggunakan 1 kaki dan 1 tangan untuk menembak bola. Itu adalah materi tentang permainan bola basket. Lanjut untuk permainan bola voli, materi terakhir
Nanti setelah ini sudah tanya satu persatu. Mbak Zakira nanti pertanyaannya mudah banget. Paling nggak bisa jawab gitu. Ya Mbak Zakira. Yaus. Yaus. Jangan marah toh. Lanjut ke permainan bola voli. Permainan bola voli itu anggotanya 6 orang pemain. Diciptakan di negara Amerika Serikat oleh William G. Morgan. Permainan bola voli itu terdapat 5 babak. Yang tiap-tiap babaknya memiliki poin maksimal 25. Ingat-ingat ya. 5 babak, tiap-tiap babaknya memiliki poin maksimal 25. Lah kalau tim yang memenangkan pertandingan dalam permainan bola voli itu tim yang mana? Tim yang dapat memenangkan 3 babak. Jadi di antara 5 babak itu, jika tim tersebut memenangkan 3 babak, di antara 5 itu memenangkan 3 babak, itu adalah tim yang menang. Ingat-ingat. Jadi bola voli itu ada 5 babak. Dan tim yang mendapatkan poin di 3 babak terlebih dahulu, misal babak pertama, babak ketiga, sama babak keempat, itu kan sudah 3 babak, sudah menang semua. Itu adalah tim yang menang. Ingat, pokok 3 poin di tiap babaknya. Jadi tiap babak poinnya maksimal 25. Jika babak pertama menang, lalu babak kedua menang, babak ketiga menang, otomatis tim tersebut menang. Jadi 2 babak selanjutnya itu babak keempat dan kelima tidak dimainkan karena sudah memiliki poin 3. Lalu untuk induk organisasi di Indonesia yaitu PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Kalau di dunia namanya FIBV atau Federasi Internasional de Volleyball atau Federasi Internasional Bola Voli. Untuk gerak dasarnya yang kita bahas nanti adalah gerak passing. Tapi untuk gerak dasar permainan bola voli itu ada 4. Servis, passing, smash, block. Dan dalam permainan bola voli terdapat gerak lokomotor dan non-lokomotor serta gerak manipulatif. Nanti juga ada pertanyaan gini. Dalam permainan bola voli, gerak passing itu dibagi menjadi 2, yaitu passing bawah dan passing atas. Bukan passing depan, passing belakang, bukan passing kanan, passing kiri, tapi passing bawah dan passing atas. Kapan passing bawah itu dilakukan dan passing atas dilakukan? Passing bawah dilakukan jika datangnya bola itu tidak terlalu tinggi. Sedangkan passing atas dilakukan jika datangnya bola itu jangkauannya tinggi di atas kepala. Lalu tujuannya itu apa? Tujuannya sama-sama untuk melambungkan bola dan memudahkan teman menerima bola atau memukul bola. Untuk passing bawah itu pandangan mata ke arah bola, bukan ke arah depan, bukan ke arah teman, tapi ke arah bola. Untuk passing atas pun juga gitu. Pandangan matanya ke arah bola. Lalu perkenaan passing bawah itu mana? Passing bawah itu perkenaannya di lengan bawah. Ingat-ingat, bukan di lengan atas, bukan di pergelangan tangan, bukan di tangan, tapi di lengan bawah. Lalu untuk passing atas itu perkenaan bolanya di jari-jari tangan, bukan di telapak tangan. Itu adalah posisi perbedaan antara passing bawah dan passing atas. Sekarang Usdanang tanya satu persatu. Alhamdulillah. Kameranya boleh dinyalakan. Yang pertama yaitu Mbak Atifah Kuena atau Mbak Gendis. Mbak Gendis, Mas Kezar. Mbak Gendis. Mbak Gendis dengar suaranya sedang. Mbak Gendis, pertanyaannya. Sebutkan
Sebutkan jumlah pemain dalam permainan sepak bola, bola basket, dan bola voli. Sepak bola ada 11 orang, bola basket ada 5 orang, dan bola voli ada 6 orang. Oh, ya, benar. Lanjut, Mas Rifki Arya Ramadan. Mas Rifki. Mas Rifki, pertanyaannya, sebutkan induk organisasi olahraga sepak bola, bola basket, dan bola voli. Ayo, apa Mas Rifki? Sepak bola itu apa? Induk organisasinya. Sepak bola PSSI. Kalau Ah, benar. Perbasi. Kalau bola voli PBVSI. PSI. Nah, kalau bola basket, Perbasi. Oh, Perbasi, tak kira PBSI. Benar, pintar. Sekarang Mbak Zahra. Mbak Zahra, pertanyaannya, sebutkan tujuan dari permainan sepak bola dan permainan bola basket. Yo, apa Mbak Zahra? Mbak Zahra. Dengar suaranya Usdana. Anu aja. Mas Izam. Mas Izam. Sebutkan tujuan dari permainan bola basket dan permainan sepak bola. Kalau yang sepak bola itu tujuannya memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Ah, benar. Terus kalau bola basket itu memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke ranjang ke gawang lawan. Kalau ke keranjang lawan. Ke keranjang lawan. Ya, Kalau itu. Bola voli tujuannya kayak apa? Masukkan bola ke daerah lawan. Itu bola voli. Sekarang Usdanang tanya kepada Mas Ezar. Mas Ezar. Apa Us? Pertanyaannya Usdanang. Sebutkan persamaan antara permainan bola voli, permainan sepak bola, dan permainan bola basket. Itu persamaannya apa? Sama-sama permainan bola besar. Iya, benar, sama-sama permainan bola besar. Ini belum selesai, itu ada pertanyaan permulaan. Itu ada sama-sama permainan bola besar. Ya, Usdanang bukan itu. Pertanyaannya Usdanang. Dalam permainan bola basket dan bola voli itu kan sama-sama menggunakan permainan bola besar. Ya kan? Nah, pertanyaannya Usdanang, gimana sih permainan itu diciptakan? Aduh.
Lupa. Kanada. Aduh, lupa. Di mana? Tanya di mana olahraga itu diciptakan? Aduh, aku lupa ya, Us. Di mana-mana. Lo kok tuh di mana-mana ini Mas Rifki jawab. Di Pokoknya mana? Aduh, bukan lo. di Indonesia. Oh, iya no, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, tapi di Luar negeri. di mana? Kanada, Us. Ayo. Di Kanada itu olahraga apa? Aduh, lupa. Aduh, lupa. Kalau sepak bola itu di negara Kanada Inggris. basket. Inggris. Sepak bola. Kanada basket. Kalau Amerika Serikat itu adalah bola voli. Mbak Zakira, sekarang Mbak Zakira. Mbak Zakira ini pertanyaannya mudah ini. Akhir juga. Mbak Zakira. Ya, Us. Nah, Mbak Zakira, saat kita melakukan passing bawah, perkenaan bola itu ke bagian tubuh yang mana sih? Apa, Us? Passing. Saat kita melakukan passing bawah dalam permainan bola voli, ya kan? Itu perkenaan bola ke bagian tubuh yang sebelah mana? Yang mana? Ayo. Ke tangan, apa ke lengan, apa ke lengan atas, lengan bawah, lengan tengah, atau Lengan ke bawah. Lengan bawah. ya benar lengan bawah. Kalau passing atas, perkenaan bolanya di mana? Kok di mana? Di anggota tubuh bagian mana? Ayo gimana? Di mana? Habis ini Mas Rafif Wirabima ini pertanyaannya sulit ini. Mas Rafif, kalau passing atas perkenaan bolanya? Iya, Us. Kalau passing atas dalam permainan bola voli, perkenaan bolanya? Perkenaan bolanya. Passing atas. Ayo, pilihannya telapak tangan. A, telapak tangan. Telapak B. tangan, Us. B, sebentar pilihannya A, telapak tangan. B, tangan aja. Atau C, lengan bawah. Atau D, jari-jari tangan. Telapak tangan. Jari-jari tangan, Us. Ya, jari-jari tangan. Nanti kalau ada soal tolong diteliti ya. Jangan membaca lalu langsung menjawab, tapi dicermati dulu. Soalnya ada pertanyaan jebakan dan jawaban pun ada yang jebakan. Sekarang Mbak Almira. Mbak Almira. Danang tanya Mbak Almira. Ya, Us. Mbak Almira, pertanyaannya, permainan sepak bola dimainkan dalam waktu 2 babak yang tiap-tiap babaknya memiliki waktu titik-titik menit 45 menit. dan memiliki jeda istirahat berapa menit? 10 menit. 15. 15 menit. Lanjut Mas Java. Mas Java. Mas Java. Olahraga bola basket dimainkan dalam waktu titik-titik babak. Olahraga bola basket dimainkan dalam waktu titik-titik babak. Oh, 3 Us. 3. Us 5. 4.
dalam waktu 4 babak. Mbak Afaf. Mbak Afaf dengan suaranya Us Danang. Anu aja. Mbak Mas Fahru ada ini Mas Fahru. Mas Fahru nggak ada. Oke. Mbak Air. Ya, Us. Ya, Mbak Air. Sekarang tanya. Permainan bola basket kan dimainkan dalam waktu 4 babak. Dimainkan 4 babak bola basket itu. Tiap-tiap babaknya itu memiliki waktu berapa menit, Mbak Air? Ini Mbak Safita atau Saya Us. Benar. Berapa menit, Mbak Air? 12. Kemarin kayak 12. ada Us di modul. Ada. Ada. Ditunjuk nih Us Danang. Nek modul nggak ada tapi ditunjuk nih Us Danang 12 menit. Ya, udah nang terangkan itu 12 menit. Dan memiliki waktu istirahat berapa menit, Mbak Safita? 10 menit. 10 menit, Us. Ya, 10 menit. Ini siapa ini yang R ini? Siapa toh kok nggak tahu? Terus Danang. Oh alah. Ya. Siapa Us yang R Us? Mas, mu ada. Kok Mas Muat Us? Duh iya Mas Muat. Ya Mas Muat itu. Mas Eri saya Muhammad Us Rafif Abdurrahman Us. Murdani. Nah, gimana? Yang Roy itu loh. Oh. Nah, lanjut pertanyaan terakhir untuk Mas Hanif. Ada Mas Hanif? Tak tahu. Oh iya, Mbak Air. Ini pertanyaan terakhir habis ini. 10.04. Mbak Revi ada? Ini gini pertanyaannya terakhir. Dalam permainan sepak bola, belum. Ini pertanyaan terakhir. Dalam permainan sepak bola itu terdapat gabungan antara dua gerak non lokomotor dan gerak manipulatif. Yang sudah Nang sebutkan tadi adalah gerak dasar. Gerak dasar apa yang terdapat gabungan antara gerak non lokomotor dan gerak manipulatif? Menggiring bola. Menggiring bola itu gerak berlari, gerak lokomotor dan gerak manipulatif. Ini pertanyaan non lokomotor sama manipulatif kok. Yo apa? Bentar. Controlling, Us, controlling. Nah, benar, gerak menghentikan bola. Gerak menghentikan bola itu gerak non lokomotornya apa sih? Jangan lupa toh. Ayo apa? Gerak non lokomotor dalam menghentikan bola itu apa sih? Apa Mbak Zakira? Gerak non lokomotor dalam menghentikan bola itu apa Mas Izar? Bentar, Apa Mas Rifki? Apa Mbak Gendis? Apa Mas Java? Apa Mas Rafif? Waragican, Mas Rizky? Dalam gerak menghentikan bola, dalam gerak dasar menghentikan bola itu kan ada gerak non lokomotor dan gerak manipulatif. Gerak non lokomotornya itu apa? Ayo apa? Kalau gerak menggunakan kepala. Kalau nah,
Itu gerak non lokomotornya apa? Kalau gerak menggiring bola kan gerakannya berlari dan menendang bola. Kalau gerak mengetikkan bola, gerakannya titik-titik dan titik-titik. Jawabannya gerak menekuk kaki, mengayunkan kaki dan meliukkan badan. Itu. Nah, pertanyaan terakhir untuk Mas Rifki Arya. Mas Rifki, kepanjangannya PBVS itu apa, Mas Rifki? Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Ya, itu tadi adalah ringkasan atau review materi tentang permainan bola besar. Habis ini dikirimkan link PJOK tentang penilaian hariannya ke permainan bola besar. Pesannya Usdanang, ya Mbak Air, ada yang tanyakan? Jadi Us. Waduh, gimana? Akan dikirimkan linknya. Terakhir mengerjakan nanti jam 8 sampai jam setengah 9 malam ya. Soalnya nanti jam 9 malam hasil pekerjaan kalian itu akan Usdanang download dan Usdanang rekap di lembar penilaian. Kalau mengerjakan yang teliti, jangan hanya membaca langsung menjawab, tapi dibaca, dipahami dulu dan baru dijawab. Jadi soalnya nanti di soal sama jawabannya itu ada yang sebagian itu ada yang soal dan jawabannya itu jebakan, jadi harus berhati-hati ya. Jadi ya, pesannya Usdanang tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan makanya yang teratur. Jangan lupa berolahraga, walaupun itu adalah olahraga ringan kayak berjalan ataupun membantu orang tua. Ya, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini atau pembelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama dulu ya. Istidah dari doa wahid ismail Allah jama'atan billahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.